Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi belajar secara online. Kita sudah masuk ke bab kedua, yaitu asiknya bisa membaca Al-Quran. Kita lihat di sini ada peta konsep asiknya bisa membaca Al-Quran. Di sini ada melafalkan surah An-Nas, menghafal surah An-Nas, pesan surah An-Nas, dan lafal huruf hijaiyah bersambung. Nah, minggu lalu kita sudah coba ya kalian melafal membaca surat An-Nas dengan video, kemudian juga kalian sudah menuliskan arti ya. Di sana terkandung pesan-pesan surah An-Nas ya. Kemudian juga kalian sudah mencoba membaca ya minggu lalu ya kita sudah coba membaca huruf-huruf yang terdapat pada surah An-Nas ya. Bagaimana cara membaca yang benar nanti kita bisa simak di pembahasan berikut ini. Sekarang kita masuk ke melafalkan surah An-Nas ya. Melafalkan surah An-Nas. An-Nas artinya manusia. Surah An-Nas adalah surah ke-114 dalam Al-Quran. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surah An-Nas diturunkan di kota Mekah. Surat An-Nas termasuk golongan surah Makkiyah. Jadi surat yang diturunkan di kota Mekah termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, kita lihat di sini ya bagaimana pelafalan ya, pengucapan dengan tanda tajwid ya dengan benar. Kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, barusan kita sudah melihat dan mendengarkan bagaimana cara membaca surah An-Nas dengan benar ya, sesuai dengan tajwid dan tanda bacanya. Oke, ketika melafalkan Al-Quran harus jelas sesuai dengan tanda baca dan hukum bacaannya. Nah, itu tadi melafalkan ya cara membaca ya, membaca surah An-Nas. Kemudian kita masuk ke kedua ini, menghafal surah An-Nas. Nah, cara menghafal surah An-Nas bagaimana? Menghafal surat An-Nas harus dibaca secara berulang-ulang ya. Menghafalkan dilakukan ayat demi ayat. Setelah hafal ayat pertama dilanjutkan ayat kedua dan seterusnya ya. Yang pertama, ayat pertama dulu nih, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin nas, sampai kalian benar-benar hafal. Kemudian dilanjutkan ke ayat keduanya, Malikin nas ya, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, disambung ayat yang barusan kita hafalkan. Nah, metode tersebut ya, menghafal ayat per ayat disebut tazkirah ya. Setelah menghafal bacaan ayat tersebut, nah kita terapkan dalam bacaan sholat ya. Jadi ketika kita hendak sholat ya, nah itu dibaca kembali supaya bacaan yang kita hafal itu terus kita ingat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang C. Apa sih pesan surah An-Nas? Surah An-Nas diturunkan bersamaan dengan surat Al-Falaq ya. Surat tersebut disebut Al-Mu'awwizatain yang mengandung ta'widz ya, atau perlindungan ya. Nah, kita lihat di sini surah An-Nas ada ayat dan artinya ya. Qul a'udzu birabbin nas, birob. Nah, banyak ada tanda tasdid, berarti dibacanya double ya. Birob bin nas, bin, nah nunnya juga ada tanda tasdid. Qul a'udzu birabbin nas ya, artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan, Tuhannya manusia. Siapa Tuhannya manusia? Allah ya. Jadi aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Allah. Malikin nas ya, Malikin nas artinya raja manusia. Siapa raja manusia? Allah ya. Ilahin nas artinya sembahan manusia. Jadi Allah itu sembahan manusia.
Min syarril waswasil khannas. Artinya dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Allazi waswisu fi sudurin nas. Artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, jadi pesan surah An-Nas setelah kita tahu artinya ya, surat An-Nas ini berisi perintah kepada manusia untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan yang datang dalam jiwa manusia, jin dan manusia. Manusia hendaknya senantiasa berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hatinya tenang. Tidak ada yang boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari kejahatan jiwa manusia ya, dari dalam dada manusia biasanya hati kita niatnya jelek ya, ini harus kita hindari. Kemudian dari bisikan jin ya yang menggoda manusia, kemudian dari manusia itu sendiri ya, misalnya menggosip, berbohong. Nah, itu adalah kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan dari manusia. Sekarang kita lihat bagian D-nya, lafal huruf hijaiyah bersambung. Nah, surah An-Nas itu adalah huruf hijaiyah yang ditulis dengan bersambung ya. Jadi Al-Qur'an ditulis dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah dapat ditulis. Nah, ini dapat ditulis ya. Sambung ada pula yang tidak dapat disambung. Nah, dari huruf-huruf hijaiyah dari alif sampai ya ada 6 ya huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung di awal. Misalnya di akhir. Kita lihat di sini contohnya ya, huruf hija bersambung di depan, di tengah dan di belakang. Kita lihat contohnya saja ya. Ini hanya sedikit, tidak dimulai dari alif. Kita langsung masuk ke ogin ya. Di sini ogin ya, ogin kalau di depan seperti ini ya, kepalanya aja yang diambil, kemudian di tengah seperti ini dan di akhir seperti ini ya. Kemudian huruf fa kalau di awal seperti ini, di tengah seperti ini, kemudian di akhir seperti ini. Qaf ya di awal seperti ini, di tengah, kemudian di akhir. Kaf kita lihat di sini awal kalimat seperti ini ya, di tengah kemudian di akhir. Lam di depan, di tengah dan di akhir. Mim di awal, di tengah ya seperti ini dan di akhir. Nun di awal, di tengah dan di akhir. Waw, nah waw ini kalau di depan sama seperti ini ya, tapi tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Di tengah tidak bisa disambung juga dan di akhir bisa ya. Di akhir seperti ini. H besar ya seperti ini di awal, di tengah dan di akhir. Kemudian ya di awal, di tengah dan di akhir. Ini adalah cara penulisan huruf hijaiyah ya, di awal, di tengah dan di akhir kalimat. Sekarang kita lihat huruf hijaiyah bentuk tunggal dan bentuk sambung. Kita lihat di sini ya, ada huruf hijaiyah yang berbentuk tunggal ya, belum disambung. Nah, ini sebelahnya sudah disambung. Lihat di sini ada lam, ain, ba. Lam, ain ya kalau disambung di tengah dan ba. La'iba. La fata i bunyinya i, ba bunyinya ba. La'iba. Nah, ini bentuk tunggalnya, ini sambungnya ya. Mim di awal, ain di tengah ya, shin di akhir ya. Nun, shin sama to ya. Nun di awal, shin di tengah, to di akhir ya. Waw. Nah, waw karena hurufnya tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya, maka wawnya terpisah. Haba, wahaba ya. Halaka ya, ini dia penulisan sambungnya. Kemudian ini juga sama bentuk tunggal dan sambung. Kemudian ada abada ya, karena alif ini tunggal ya, tidak bisa disambung, maka ditulis a ya. Ini bentuk awal, ba, da ya. Alif tidak bisa disambung, kita lihat hadu ya. Nah, ini adalah contoh beberapa huruf hijaiyah yang bisa disambung dan tidak bisa disambung ya. Nah, ini adalah sekilas saja. Ingat, penulisan huruf hijaiyah diawali dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan ya. Jadi dari kanan ke kiri ketika menulis huruf hijaiyah. Oke, demikianlah untuk pembahasan kita tentang asiknya membaca Al-Quran selesai. Untuk bab kedua, Ibu ucapkan selamat pagi dan semangat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.